Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu tentang kebijakan dividen. Dan di sini ada salah satu kasus yang berkaitan dengan kebijakan dividen, yaitu dividen saham atau yang bisa disebut dengan stok dividen. Jadi di sini perusahaan yang bisa selain membagikan sahamnya dalam bentuk cash atau tunai, itu bisa membagikannya dalam bentuk saham atau stok. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana perubahan modal yang terjadi ketika perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham. Nah, ini ada contohnya, yaitu Garrison Corporation, distributor dari Pabrik Lemari. Perusahaan ini mengumumkan akan mendistribusikan 10% dividen saham dengan harga pasar $15 per lembar. Berikut ini adalah struktur modal pada neraca Garrison, yaitu saham preference yaitu $300.000, lalu saham biasanya 100.000 kali 4 yang setiap lembarnya adalah $4. Lalu agio saham ini adalah selisih terjadinya kenaikan harga dari nilai nominalnya. Jadi di sini kan nilai nominalnya adalah $4. Nah, sedangkan di harga pasar itu adalah $15. Berarti terjadi kenaikan, yaitu 600. Di sini terjadi kenaikan, yaitu agio sahamnya sebelumnya adalah 600.000, lalu laba ditahan 700.000 dan total modalnya adalah $2 juta. Nah, sekarang kita akan menjawab lalu apa yang terjadi di dalam struktur modal ini ketika perusahaan membagikan dividen atau mendistribusikan dividen sebesar 10%, dividen saham sebesar 10% dengan harga pasarnya $15. Oke, ini adalah cara menjawabnya. Tapi ya ini adalah cara menjawabnya. Di sini ada sudah keluar struktur modalnya ya. Tapi ini bukan magic ya, tiba-tiba keluar. Jadi di sini untuk saham preference pasti tetap. Jadi untuk saham preference pasti tetap, yaitu $300.000, karena di sini perusahaan membagikan dividen sahamnya pada saham biasa, bukan saham preference. Jadi kalau misalnya perusahaan membagikan dividen saham itu bukan ke saham preference ya, jadi itu tidak akan berarti akan merubah saham preference. Oke. Jadi di sini di sini ada kesalahan, di sini harusnya 110.000 ya. Ini harusnya 110.000. Oke, jadi di sini bagaimana kok bisa tiba-tiba jadi 110.000? Nah, untuk mengetahui caranya, di sini perusahaan kan sebelumnya adalah 100.000. Ini ya, perusahaan sebelumnya 100.000 lembar. Sedangkan pada perubahan modal berubah menjadi 110.000. Nah, ini bisa berubah karena perusahaan membagi dividen dalam bentuk saham. Berarti kalau misalnya kan dividen saham, maka kalau misalnya perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham, maka hal ini akan menambah jumlah saham yang beredar. Karena kalau misalnya perusahaan banyak dividen saham kan, berarti kan perusahaan membagikan dividennya ke pemegang saham. Maka dari itu saham yang beredar akan bertambah. Sehingga hal ini akan menambah jumlah saham biasa pada struktur modal perusahaan. Nah, oke, kita lihat di sini dari soalnya. Ini perusahaan mendistribusikan sebesar 10% dividen saham. Nah, berarti penambahannya berarti di sini kan awalnya adalah 100.000 ya. Ini 100.000. Oh, enggak mungkin ya. 100.000. Awalnya kan 100.000 nih.
jumlah sahamnya yang beredar. Nah, karena adanya pembagian saham dividen saham, maka yaitu sebesar 10%, maka ini menambah jumlah saham yang beredar. Maka tambahnya adalah 10% dikali dengan jumlah saham sebelumnya, yaitu 100.000. Berarti di sini 100.000 ditambah dengan 10% dikalikan 100.000, maka hasilnya adalah 10.000. Maka hasilnya adalah 100.000 tambah 10, yaitu 110.000. Ya, ini adalah kita sudah temukan kenapa kok bisa merubah menjadi 110.000. Nah, untuk saham biasanya kan 110.000 berubah nih. Nah, setiap lembarnya itu adalah $4. Maka dari itu di sini berarti yaitu 110.000 dikali $4. Maka hasilnya adalah 440.000. Ini adalah hasilnya 440.000. Oke, sampai ini. Selanjutnya adalah perubahan pada agio saham. Agio saham ini terjadi, yaitu agio saham, yaitu terjadi karena ada kenaikan harga saham dari nilai nominalnya. Jadi di sini kan awalnya perusahaan ini kan harga atau nilai nominalnya awalnya adalah $4 awalnya, yaitu $4. Nah, selanjutnya harga yang di pasar adalah harga pasarnya yaitu $15 per lembar. Yaitu harga pasar yaitu $15. Maka dari itu di sini selisihnya berarti $15 dikurangi $4, maka hasilnya adalah $11. Oke, di sini $11 ya. Nah, selanjutnya untuk agio saham saya taruh di sini ya, agio saham. Ini kan kita sudah menemukan bahwa selisihnya adalah $11. Maka selanjutnya adalah kita menghitung perubahannya pada agio saham. Di sini perubahan pada agio saham berarti awalnya adalah 600.000 ya. Awalnya adalah 600.000. Maka selanjutnya berarti agio sahamnya ini kan berubah karena ada perubahan pada harga pasar dibandingkan dengan ada kenaikan dari harga pasar, harga nominal dengan harga pasar. Maka di sini untuk agio sahamnya berarti 600.000 ditambahkan dengan yaitu perubah ini 10% ya, 10% dari 100.000 karena kan perusahaan mendistribusikan 10% dari jumlah saham yang beredar sebelumnya. Jadi ini kita tambahkan 10.000 dikali dengan $11, yaitu selisih dari harga nominal. Ini awalnya maksudnya nominal ya. Nominalnya dengan harga
pasar. Maka selanjutnya berarti 600.000 ditambahkan dengan 10.000 kali $11, hasilnya adalah 110.000. Maka hasilnya di sini adalah 710.000. Oke, ini kita sudah clear ya, 710.000. Nah, selanjutnya ini untuk penjelasan agio saham ya. Nah, selanjutnya adalah laba ditahan. Jadi di sini laba ditahan. Untuk laba ditahan, nah untuk laba ditahan ini kan perusahaan membagikan dividen ya. Berarti kalau misalnya perusahaan membagikan dividen, maka laba ditahannya akan berkurang. Karena laba ditahan ini kan berarti kan keuntungan dari periode sebelumnya. Nah, keuntungannya ini selain untuk digunakan laba ditahan, ternyata perusahaan membagikan dalam bentuk dividen saham. Maka ini akan mengurangi laba ditahan. Nah, selanjutnya berkurangnya berapa? Maka kita hitung. Berarti di sini untuk berkurangnya adalah perusahaan membagikannya dalam bentuk jadi 10% ya. Berarti ini adalah jumlah saham yang dibagikan dalam bentuk dividen. Atau jumlah dividen saham dikalikan dengan harga pasar. Berarti jumlah dividen sahamnya yaitu 10.000, yaitu 10% kali 100.000 dari jumlah saham sebelumnya dikalikan dengan harga pasarnya yaitu $15. Maka hasilnya adalah yaitu 10.000 dikalikan dengan $15, maka hasilnya adalah 150.000. Nah, selanjutnya untuk perubahan laba ditahan, untuk jadi laba ditahannya jumlah laba ditahan berarti di sini adalah laba ditahannya yang lama ini adalah 700.000. Berarti ini 700.000 yang lama ya, berarti 700.000 dikurangi dengan ini 150.000 karena di sini. Nah, ini kenapa kok berkurang? Karena di sini kan perusahaan membagikan dividen saham sehingga itu akan mengurangi laba ditahan. Maka ini mengurangi 150.000. Maka hasilnya adalah 550.000. Maka ini hasilnya adalah 550.000. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita total, sebenarnya seluruh modalnya pasti akan sama, yaitu $2 juta, karena itu tidak akan mengaruhi super modal dari perusahaan. Ketika perusahaan bayar dividen, itu tidak akan mengubah super modal perusahaan, tapi yang berubah hanya item-item di dalam super modal tersebut. Sehingga di sini kalau misalnya kita lihat yang hanya sama
itu adalah hanya saham prefernya, yaitu 300.000, sedangkan saham biasa berubah menjadi 440.000. Sagio saham dari 600.000 berubah jadi 710.000, dan laba ditahan 700.000 menjadi berkurang menjadi 550.000. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya. Oke, sampai jumpa.